Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai kurikulum darurat COVID 2019 pada mata pelajaran ekonomi pada tingkat SMA yang beranggotakan 1. Rizka Dewi Ontari, NIM A2101901107. Yang ketiga, Dewangga Satria Buana, NIM A2101901129. Yang kelima, Rizaldi Nur Yulian, NIM A2101901124. Dalam materi kurikulum darurat COVID-19 pada mata pelajaran ekonomi di tingkat SMA, kami akan membahas mengenai 1. Pengertian kurikulum darurat. Yang kedua, implementasi kurikulum darurat di jenjang SMA. Yang ketiga, kompetensi inti dan kompetensi dasar pada mata pelajaran ekonomi di tingkat SMA. Adanya pandemi virus COVID-19 telah memberikan tantangan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Akibat dari kebijakan tersebut, membuat lembaga pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga tingkat perguruan tinggi terhenti secara tatap muka, digantikan dengan pembelajaran dari rumah atau daring. Surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat atau masa khusus penyebaran virus COVID-19. Dengan itu, pelaksanaan pembelajaran tentu membutuhkan bantuan teknologi dan jaringan seperti komputer, HP, WiFi, dan lain-lain. Kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang bisa diambil satuan pendidikan yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Kurikulum darurat dibentuk pada masa khusus seperti pandemi ini. Kurikulum darurat merupakan bagian dari kurikulum 2013 yang telah diatur untuk menyederhanakan kompetensi dasar selama pembelajaran jarak jauh. Penyederhanaan ini untuk mengurangi kompetensi dasar di setiap mata pelajaran. Diharapkan peserta didik dapat fokus kepada kompetensi esensial dan kompetensi yang menjadi syarat untuk tingkat lanjut. Implementasi kurikulum darurat di jenjang SMA. Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan dalam suatu aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Penerapan kurikulum darurat pada tingkat tetap mengikuti konsep kurikulum 2013. Pembelajaran jarak jauh menyebabkan lembaga pendidikan harus mempunyai akses website, aplikasi, atau media lain sebagai interaksi. Banyak kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19, yaitu kendala yang dialami guru adalah kesulitan guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh dan cenderung fokus pada penuntasan kurikulum, serta waktu pembelajaran berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Untuk orang tua, kendala yang dihadapi adalah tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab lainnya seperti bekerja, urusan rumah, dan lainnya, serta kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Sedangkan kendala yang dihadapi siswa adalah kesulitan konsentrasi belajar dari rumah dan mengeluhkan beratnya penugasan soal dari guru. Dampak yang ditimbulkan dari kurikulum darurat COVID. 1. Tersedia acuan kurikulum yang sederhana bagi guru. 2. Beban mengajar guru berkurang. 3. Guru dapat fokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. 4. Siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual.
5. Orang tua lebih mudah mendampingi anaknya belajar di rumah. Kesejahteraan psikososial siswa, guru, dan orang tua meningkat. 3. Kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran ekonomi. Tujuan kurikulum mencakup 4 kompetensi. Yang pertama, kompetensi sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, sikap sosial, yaitu dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dengan bergotong royong, kerjasama, toleransi, damai. 3. Pengetahuan serta keterampilan. Kompetensi inti 3 untuk pengetahuan yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti 4 untuk keterampilan yaitu mengalah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kemudian yaitu mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar terdapat 2 poin, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada pembelajaran mata pelajaran ekonomi SMA kelas 10, biasanya ekonomi mengenai bab-bab seperti konsep, masalah perekonomian, peran pelaku ekonomi, keseimbangan pasar, lalu ada lembaga jasa keuangan, dan konsep manajemen. Biasanya peserta didik di pengetahuan ini akan dijelaskan dan dipaparkan materi mengenai poin-poin tersebut. Kemudian pada keterampilan, di sini peserta didik biasanya akan diajarkan cara menganalisa, lalu memperhitungkan seperti kuantitas keseimbangan pasar, lalu grafik, dan alat pembayaran pada perdagangan internasional. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.